Penggeledahan di dua tempat, yaitu satu di Kementerian Kominfo dan kedua di PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical. Bahwa PT ini kami lakukan penggeledahan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud. Di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Kalau terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum. Kita lagi melakukan penyidikan umum ya terhadap perkara yang terkait dengan proyek-proyek di Kominfo. Ya, di jumlah nilai proyeknya sekitar 10 triliun sementara, tapi belum clear ini ya, karena kami harus konsultasi dulu dengan ahlinya, BPKP ya, ahli keuangan negara, ahli kerugian negara ya. Itu sementara penyidik masih menyimpulkan 1 triliun, kemungkinan lebih. Ini membuat saya tersenyum. Ini dagelan ini ternyata masih ada. Saya berpikir modus-modus seperti ini sudah lenyap di zaman Pak Jokowi jadi presiden. Ternyata masih ada. Kejagung itu mengkonfirmasi bahwa kasus korupsi proyek BTS di bawah Kementerian Kominfo gitu ya, itu akan segera dilakukan gelar perkara. Nah, beberapa hari sebelum muncul berita ini, itu muncul tulisan juga di siwon.com, di website kami gitu ya, terkait cerita dari 3 menteri yang dari Partai Nasdem yang punya banyak kasus di dalamnya, tentu saja kasus korupsi. Nah, salah satunya adalah si Kominfo ini. Geger, Nasdem diambang kehancuran gara-gara kelakuan Johnny Plate. Presiden Joko Widodo buka suara mengenai langkah Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Menara BTS. Jokowi menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia mendorong semua pihak melakukan hal yang sama. Kejaksaan Agung telah melayangkan panggilan ke Johnny. Semula, menteri asal Partai Nasdem itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Jakarta pada hari ini. Pemeriksaan itu ditunda setelah Johnny meminta waktu Kejaksaan Agung. Dia beralasan harus menghadiri peringatan Hari Pers Nasional bersama Jokowi. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan ulang pemeriksaan Johnny. Pemeriksaan itu akan dilaksanakan pada 14 Februari. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam proyek lelang menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 bakti Kominfo. Korupsi diduga dilakukan pada tahap lelang proyek. Dalam program ini, Kominfo berencana membangun 4.200 menara BTS di seluruh Indonesia. Nasdem ketar-ketir Kejagung temukan aliran dan yang tak wajar. Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini. Johnny akan diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station 4G di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Benar dipanggil dan diperiksa yang bersangkutan, jadi tidak bisa diwakilkan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, seperti dikutip Tempo Rabu 8 Februari 2023. Belum diketahui pasti apakah Johnny akan memenuhi panggilan Kejagung. Sebagai informasi, sejak kemarin Johnny berada di Medan, Sumatera Utara bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. Sementara hari ini adalah acara puncak HPN 2023. Menurut Ketut, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus. Ia belum mau menjelaskan materi pemeriksaan untuk Plate. Itu konsumsi penyidik, kata Ketut. Pemanggilan ini merupakan buntut penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020 sampai 2022.
Proyek ini dilaksanakan Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang berada di bawah Kominfo. Proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium, yaitu Konsorsium Fiber Home, Telkom Infra, dan Multi Trans Data. Konsorsium Aplikanusa, Lintasarta, Huawei, dan Surya Energi Indotama, serta infrastruktur bisnis sejahtera dan ZTE. Pengerjaan proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2021, namun ternyata malah molor. Kejaksaan Agung mengendus adanya praktik rasuah sebagai penyebab molornya target tersebut. Kominfo turut terseret. Penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Kominfo pada awal November 2022. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi BTS 4G. Sejumlah pejabat Kominfo juga telah diperiksa dalam perkara ini, seperti Inspektur Jenderal Kominfo Dodi Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba pada 17 Januari 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Konsong, mengatakan kementeriannya akan menghormati dan bersikap kooperatif atas proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Dia mengatakan BLU Bakti akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut adalah upaya mewujudkan agenda percepatan transformasi digital dengan tetap menaati proses hukum dan yang sedang berjalan, kata dia. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 5 orang menjadi tersangka di kasus tersebut. Di antaranya Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mara Telematika Indonesia Tbk, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Indonesia Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, dan Account Director of Integrate PT Huawei Investment berinisial MA. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Solitech Media Synergy berinisial IH menjadi tersangka.